Perang dagang AS versus China, 6 fakta mengejutkan. Selamat datang di video kami tentang perang dagang antara Amerika dan China. Konflik ekonomi yang satu ini terus terang lebih rumit daripada perjanjian lisensi untuk lagu tema Baby Shark, dan itu sudah seperti mencoba menguraikan hukum pajak AS dengan menggunakan kamus bahasa Klingon. Hari ini kita akan membahas 6 fakta menarik tentang perang dagang ini yang perlu Anda ketahui. Kita akan menyelami lebih dalam dari sekadar berita utama, karena percayalah, memahami seluk-beluk perang dagang ini sama pentingnya dengan memahami plot film Fast and Furious terbaru. Anda mungkin bingung pada awalnya, tetapi pada akhirnya, Anda akan merasa lega karena Anda meluangkan waktu untuk itu. Jadi siapkan kopi dan camilan favorit Anda, karena kita akan memulai perjalanan yang liar dan mungkin sedikit membingungkan ke dunia tarif, bea masuk, Nazis Global. Tsunami ekonomi, dampak global perang dagang. Perang dagang ini bukan hanya pertengkaran kecil antara dua negara adidaya. Oh tidak. Efek domino dari perselisihan ini terasa di seluruh dunia, seperti yang menjatuhkan satu kartu domino yang sangat besar. Pertama, mari kita bicara tentang pertumbuhan ekonomi global. Perang dagang ini telah memperlambat pertumbuhan ekonomi global seperti siput yang disuruh balapan melawan cheetah. Dan ingat, ini bukan hanya tentang AS dan China. Negara-negara lain yang berdagang dengan kedua raksasa ini juga merasakan kesulitannya. Lalu ada ketidakpastian pasar global. Bayangkan mencoba merencanakan liburan keluarga ketika Anda tidak tahu tujuan, anggaran, atau siapa yang akan datang. Itulah yang dirasakan bisnis sekarang karena perang dagang ini. Ketidakpastian ini membuat bisnis enggan berinvestasi dan berkembang, yang semakin menghambat pertumbuhan ekonomi. Dan jangan lupakan mata uang. Perang dagang ini telah menyebabkan fluktuasi mata uang yang signifikan, membuat perjalanan ke luar negeri menjadi lebih mahal atau, sedikit lebih murah tergantung mata uang Anda. Intinya adalah, ini adalah kekacauan besar bagi semua orang. Jadi meskipun Anda mungkin berpikir, hey, saya bukan CEO perusahaan multinasional, jadi siapa yang peduli? Percayalah, dampak ekonomi global dari perang dagang ini pada akhirnya akan memengaruhi kita semua. Entah kita menyadari tadi. Ini seperti pesan lambat, mengenai Ava deseri ini mutasi sebesi, sunameng ekonomi lambat. Tarif dan bea masuk senjata pilihan dalam perang dagang. Oke, mari kita bicara tentang tarif dan bea masuk. Dalam istilah awam, tarif pada dasarnya adalah pajak yang dikenakan pada barang impor. Bayangkan saja seperti biaya tambahan karena barang tersebut harus melewati bea cukai dengan paspor yang tidak sah. AS dan China telah saling menampar dengan tarif untuk berbagai macam barang, dari baja dan aluminium hingga elektronik dan makanan. Dan biayanya? Mereka bertambah dengan cepat. Lihat, ketika tarif diberlakukan, harga barang impor naik, yang berarti konsumen seperti Anda dan saya harus membayar lebih untuk semuanya, mulai dari iPhone baru hingga sekalen kacang panggang. Dan itu belum semuanya. Bisnis yang bergantung pada barang impor juga merasakan kesulitannya, yang dapat menyebabkan PHK dan harga yang lebih tinggi. Pada dasarnya, ini adalah lingkaran setan dari biaya yang lebih tinggi dan tekanan ekonomi. Sekarang, Anda mungkin berpikir, bukankah tarif seharusnya melindungi industri dalam negeri? Ya, secara teori ya, tetapi dalam praktiknya itu lebih rumit dari itu. Sementara beberapa industri dalam negeri mungkin mendapat manfaat dari tarif dalam jangka pendek, dalam jangka panjang, mereka juga dapat menyebabkan kekurangan, inovasi yang menurun dan daya saing global yang lebih rendah. Pada dasarnya, tarif seperti menggunakan obat penghilang rasa sakit untuk sakit kepala. Medfix dan kinmgring genevan sementari, devawasi sokawasingga yang ramcurdat memiliki efek samping yang negatif. Medan perang teknologi, inovasi di bawah ancaman sekarang. Mari kita beralih ke medan perang teknologi, di mana perang dagang ini telah menghantam industri teknologi dengan sangat keras, seperti gorila yang sangat marah dengan keyboard. Lihat, baik AS maupun China adalah pemain utama dalam permainan teknologi, dengan perusahaan seperti Apple, Google, Huawei, dan Tencent bersaing untuk mendapatkan dominasi global. Tetapi perang dagang ini telah mengganggu rantai pasokan teknologi, yang menyebabkan penundaan produksi, biaya yang lebih tinggi, dan ketidakpastian untuk masa depan inovasi. Salah satu contoh utama adalah Huawei.
raksasa teknologi China yang terperangkap dalam baku tembak. AS telah memberlakukan pembatasan ketat pada Huawei dengan alasan masalah keamanan nasional. Ini berarti bahwa perusahaan AS dilarang menjual komponen dan perangkat lunak penting ke Huawei, yang secara efektif melumpuhkan bisnis smartphone dan 5G mereka. Dan ini bukan hanya tentang Huawei. Perusahaan teknologi AS juga merasakan kesulitannya, karena mereka sangat bergantung pada manufaktur dan konsumen China. Perang dagang ini telah memaksa perusahaan untuk memikirkan kembali strategi rantai pasokan mereka, yang mengarah pada peningkatan biaya dan sakit kepala logistik. Pada dasarnya, ini adalah kekacauan besar bagi semua orang yang terlibat. Pasar saham, tempat di mana uang dibuat dan hilang dengan kecepatan yang membuat kepala Anda berputar lebih cepat daripada pemintalan teh setelah pesta teh yang sangat agresif. Dan percayalah, perang dagang ini telah mengubah pasar saham menjadi roller coaster yang lebih liar dari biasanya. Lihat, pasar saham membenci ketidakpastian. Ini seperti vampir yang membenci bawang putih, tetapi 10 kali lebih dramatis. Dan seperti yang telah kita bahas, perang dagang ini telah menciptakan ketidakpastian yang cukup untuk membuat seluruh dunia keuangan gelisah. Setiap kali AS dan China mengumumkan tarif baru atau membuat pernyataan agresif, pasar saham bereaksi dengan ketakutan dan panik, dengan indeks utama seperti Dow Jones Industrial Average dan Nasdaq Composite anjlok lebih cepat daripada peringkat persetujuan seorang politisi selama skandal publik. Dan ini bukan hanya tentang pasar saham AS. Pasar global juga merasakan kesulitannya, karena investor melarikan diri ke aset yang lebih aman seperti emas dan obligasi pemerintah. Pada dasarnya, ini adalah roller coaster volatilitas yang tidak ada yang mau tumpangi. Oke, mari kita bicara tentang gajah di dalam ruangan, atau lebih tepatnya, gajah di dompet kita, dampak pada konsumen. Karena pada akhirnya, perang dagang ini bukan hanya tentang angka dan statistik abstrak. Ini tentang bagaimana hal itu memengaruhi kehidupan kita sehari-hari. Ingat tarif yang kita bicarakan sebelumnya? Nah, tarif tersebut pada akhirnya diteruskan ke konsumen dalam bentuk harga yang lebih tinggi untuk semuanya. Mulai dari elektronik dan pakaian, hingga makanan dan mobil. Jadi pada dasarnya, perang dagang ini memberi kita semua pajak tersembunyi yang tidak pernah kita setujui. Dan itu bukan hanya tentang harga yang lebih tinggi. Perang dagang ini juga menyebabkan kekurangan beberapa barang, karena rantai pasokan terganggu, dan bisnis berjuang untuk beradaptasi dengan lanskap ekonomi baru. Ingat kekurangan kertas toilet pada hari-hari awal pandemi? Ya, perang dagang ini memiliki potensi untuk menyebabkan kekurangan serupa untuk berbagai macam barang. Jadi, apakah Anda seorang fashionista yang mencari kesepakatan terbaik untuk pakaian baru, atau hanya seseorang yang mencoba memenuhi kebutuhan? Perang dagang ini kemungkinan besar akan memengaruhi dompet Anda dengan satu atau lain cara. Dan itu bukan berita bagus bagi siapapun. Jadi mana kita pergi dari sini? Nah, masa depan hubungan perdagangan AS-China tetap tidak pasti seperti sebelumnya, seperti mencoba memprediksi hasil lemparan koin setelah 12 putaran bir pong. Beberapa ahli percaya bahwa kedua negara pada akhirnya akan mencapai kesepakatan perdagangan yang akan meredakan ketegangan dan menstabilkan pasar global. Yang lain percaya bahwa perang dagang ini hanyalah gejala dari persaingan geopolitik yang lebih besar antara AS dan China. Persaingan yang kemungkinan akan bentuk kembali tatanan dunia untuk tahun-tahun mendatang. Satu hal yang pasti, perang dagang ini telah memiliki dampak yang mendalam pada ekonomi global, dan dampaknya akan terus terasa selama bertahun-tahun yang akan datang. Ini telah menyoroti saling ketergantungan ekonomi global kita, dan telah memaksa bisnis dan pemerintah untuk memikirkan kembali asumsi lama mereka tentang perdagangan dan globalisasi. Apakah perang dagang ini akan mengarah pada decoupling ekonomi AS-China penuh? Atau dapatkah kedua negara menemukan cara untuk hidup berdampingan dan bersaing secara damai? Hanya waktu yang akan memberitahu. Tetapi satu hal yang pasti, dunia mengawasi dengan napas tertahan, bertanya-tanya selanjutnya dalam saga ekonomi yang dramatis ini. Terima kasih telah menonton. Kami harap video ini memberi Anda pemahaman yang lebih baik tentang perang dagang AS-China yang rumit dan sering kali membingungkan. Ingat, pengetahuan adalah kekuatan, dan dengan tetap mendapat informasi,
Anda dapat membuat keputusan yang lebih baik untuk diri sendiri dan masa depan Anda. Jangan lupa untuk menyukai video ini jika Anda merasa bermanfaat. Tinggalkan komentar di bawah dengan pemikiran Anda. Dan berlangganan saluran kami untuk konten yang lebih informatif dan menarik. Sampai jumpa lagi, tetaplah penasaran dan ingat di dunia ekonomi global saat ini, informasi adalah aset paling berharga yang dapat Anda miliki.